Jadi sekarang ada dua produk mid-range Samsung yang kalau dilihat-lihat menarik banget. Karena dia udah pakai chipset yang powerful dan sudah 5G, yaitu Galaxy M52 5G dan Galaxy A52s 5G. Saya sih yakin di antara kalian banyak yang lagi bimbang buat milih antara kedua HP ini. Mending hemat 1 juta, apa nambah 1 juta ya? Langsung aja kita bahas. Kita bahas bodinya dulu. Ukuran kedua HP ini berbeda. M52 lebih panjang dan lebih lebar sedikit, kurang lebih mirip sama A72, tapi M52 lebih tipis dibanding A52s. Untuk feels pas digenggam, M52 ini terasa tipisnya, tapi A52s terasa lebih compact di tangan. Ini memang tergantung ukuran tangan kalian, tapi di tangan saya, A52s ini pas banget. Terus M52 terasa ringan ya. Kalau A52s lebih terasa ada bobotnya. Jadi buat saya lebih terasa mantap di tangan A52s ini. Untuk bodi belakang sebetulnya sama-sama plastik, tapi finishingnya berbeda. M52 glossy, jadi kelihatan kayak pakai kaca. Mirip banget sama M32 kemarin lah. Terus A52s ini doff, dan garis desainnya sama dengan A52 atau A72. Ya ini mah tergantung selera masing-masing ya. Palingan kalau glossy itu catatannya bekas sidik jari gampang nempel. M52 sebetulnya cakep, tapi saya sih lebih suka A52s. Nah, kalau kalian gimana? Coba komen. Terus, saya merasa tombol power di M52 ini terasa kurang solid. Mungkin karena gabung sama fingerprint sensor kali ya. Kalau A52s tombolnya empuk, terus fingerprintnya di bawah layar. Yang pasti A52s ada sertifikat IP67, jadi lebih tenang kalau kecipratan air dan debu. Nggak gitu deg-degan kalau kecemplung, tapi kita nggak saranin buat sengaja cemplungin ke air atau diajak berenang. Resiko ditanggung sendiri ya. Kalau M52 nggak ada sertifikat waterproofan. Sekarang kita ke bagian depan. Pertama, desain layarnya itu sama ya, sama-sama pakai Infinity O Display. Tapi punch hole di A52s ini lebih kecil. Kalau untuk bezel, kalau dilihat-lihat sih saya merasa lebih tipis M52. Tapi dikit doang bedanya. Ukuran displaynya beda 0,2 inci. Panelnya sama-sama memakai Super AMOLED dan kualitasnya kurang lebih sama. Paling layar M52 sedikit lebih warm aja, walau settingan displaynya udah sama. Kalau di GSM Arena kan M52 ditulisnya pakai Super AMOLED Plus. Cuma saya nggak yakin. Karena kemarin ini sempat nulis A72 juga pakai yang plus, tapi akhirnya direvisi. Jadi paling bener saya cek web resmi Samsung Indonesia. Terus untuk refresh rate keduanya sama ya, yaitu 120 Hz, jadi udah smooth banget. Ke bagian chipset, dua-duanya sama-sama memakai Snapdragon 778G. RAM-nya sama-sama 8GB dan ada fitur virtual RAM 4GB juga. Untuk performa sih kurang lebih sama, keduanya enak dan smooth. Buka tutup aplikasi gegas, multitasking lancar, udah enak lah pokoknya. Versi One UI-nya sama, dan fitur di M52 nggak ada yang dipangkas, termasuk link to Windows dan secure folder. Buat gaming juga pas saya tes kurang lebih sama juga, paling beda di storage ya. Kalau M52 itu 128GB, sedangkan A52s 256GB, dan kedua slotnya sama-sama menggunakan slot hybrid. Sekarang ke bagian kameranya. Setup kamera belakang kedua HP ini cuma beda dikit. Yang M52 ini cuma nggak ada depth kamera dan nggak ada OIS. Sisanya sama persis. Pengaruh nggak ke hasilnya? Mari kita lihat. Untuk kamera ultrawide-nya kurang lebih sama. Detail dan ketajaman mirip, palingan hasil dari M52 terlihat sedikit lebih cerah aja. Di kondisi low light dan extreme low light kurang lebih sama. Begitu juga pas nyalain night mode-nya. Nah, kamera utamanya gimana? Pertama, untuk detail dan ketajamannya di mata saya sih sama persis. Paling agak beda di warnanya. Hasil dari M52 yang saya lihat sedikit lebih vivid. Kalau A52s lebih natural, tapi sedikit doang. Terus dia tone warnanya cenderung lebih hangat. Kalau A52s lebih cool. Sebetulnya kalau kita lihat hasilnya di layar yang sama, bedanya sangat tipis. Tapi kalau lihat di layar masing-masing, perbedaannya kelihatan banget. Ini sepertinya karena kalibrasi layarnya yang sedikit berbeda aja.
Palingan pas di jam maghrib ya, entah kenapa hasil dari kedua HP ini sangat berbeda, terutama dari white balance-nya. Pas ngambil foto ini, hasil dari A52s cenderung lebih akurat warnanya. Terus, waktu foto orang di kondisi low light, terlihat kalau skin tone-nya berbeda. Yang di A52s malah terlihat lebih vivid. M52 agak lebih pucat. Sebagai catatan, untuk foto-foto yang saya ambil ini semuanya saya nggak nyalain AI-nya atau scene optimizer-nya ya. Terus OIS pengaruh banyak nggak ke hasil fotonya? Ini baru kelihatan pas foto low light. Jadinya foto dari M52 itu lebih gampang berbayang atau ghosting. Cukup kelihatan kalau kita zoom in fotonya. Terus kadang juga foto A52s terlihat sedikit lebih terang. Ya secara keseluruhan pas foto di kondisi gelap, A52s sedikit lebih unggul. Tapi M52 juga terlihat masih bagus. Dan banyak juga yang hasil fotonya kurang lebih mirip. Untuk hasil foto makronya juga kurang lebih sama ya. Kamera selfie-nya sama-sama 32 megapiksel. Detail dan ketajaman juga kurang lebih sama. Paling agak berbeda di tone warnanya aja. M52 5G hasilnya lebih warm dibandingkan A52s. Untuk perekaman video, secara fitur sih sama di antara kedua HP ini. Resolusi sama-sama bisa hingga 4K 30 fps, baik di kamera utama, kamera ultrawide, dan kamera depannya. Untuk hasilnya pun sangat mirip. Kalau ada beda, paling sedikit di warna. Oke, M52 kan nggak ada OIS, sedangkan A52s ada. Apakah ada pengaruhnya? Pas saya coba rekam di resolusi 4K, kan video stabilisasi nggak bisa dinyalain tuh. Nah, di sini saya merasa video A52s lebih stabil dibandingkan M52 yang sangat goyang. Tapi kalau di resolusi Full HD dan nyalain stabilisasinya, kelihatan mirip hasilnya. Lanjut. Kedua HP ini sama-sama ada NFC. Terus untuk speaker, M52 cuma ada satu speaker, sedangkan A52s udah stereo dan kualitasnya pun lebih baik. Walau M52 masih termasuk lumayan bagus. Yang bikin saya agak kaget adalah pas nyadar kalau M52 itu ternyata nggak ada audio jack, sedangkan A52s masih ada. Untuk baterai, cuma beda 500 mAh. Kedua HP ini sebetulnya sama-sama support fast charging 25 watt. Tapi yang di dalam box itu dikasih yang adaptif fast charging 15 watt. Oke, itu tadi perbedaan antara kedua HP ini. Kalau dari penjelasan tadi, kalian lebih pilih yang mana? Kalau saya sih, mending nambah 1 juta buat pilih A52s 5G. Dan kalaupun dananya sekarang baru ada 5 juta, saya bakal belain untuk nabung dikit lagi. Karena kelebihan yang ditawarkan A52s itu layak dihargai 1 juta. Dapat IP67, OIS, audio jack, stereo speaker, plus storage 2 kali lipat. Tapi kalau menurut kalian 5 sektor ini nggak penting dan budget kalian udah nggak bisa ditambah lagi, ya udah, itu pilihan kalian.